makamkan di tempat tersebut, saudara. Nah, dari tempat tersebut begitu digali didapatkan beberapa belas mumi. Mumi, saudara, itu jasad daripada raja-raja Mesir yang diawetkan. Biasanya diawetkan secara tradisional. Mereka memakai herbal, memakai dedaunan, memakai pohon, memakai balsam, saudara, supaya jasad itu tidak termakan oleh rayap. Saudara, ada belasan. Mereka dapatkan belasan mumi dan kemudian dibungkus, saudara, dengan kain sedemikian rupa agar jasad itu bisa awet. Dan ini hanya dilakukan untuk raja-raja Mesir kuno, karena Fir'aun itu sebetulnya gelar, saudara. Ada Fir'aun yang pertama, Fir'aun kedua, ada Ramses dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudara, titik terang mulai muncul. Belasan mumi raja Mesir ditemukan, saudara. Ini tahun 1896. Tapi ketika itu pemerintah Perancis yang menjajah Mesir melarang mumi tersebut dibuka, saudara. Tapi sudah mulai ada tasaulat. Oh, jangan-jangan ini salah satunya adalah jasad Fir'aun yang di zaman Nabi Musa. Makanya pemerintah Prancis nggak kasih buka dulu, karena kalau ini dibuka ternyata betul ada jasad Fir'aun zaman Nabi Musa, maka serangan mereka bubar semua, saudara. Serangan pemikiran mereka selama ini mengganyang umat Islam bubar, saudara. Maka itu, saudara, berita ini mereka sembunyikan. Singkat cerita, saudara, di tahun, saudara, 1900 awal 920-an, saudara, seorang arkeolog dari Prancis juga, Elion Smith namanya, saudara. Elion Smith ini mendapatkan izin untuk membuka daripada mengikat, membalut daripada mumi-mumi tadi, saudara. Kenapa dibiarkan sampai hampir 30 tahun, saudara? Karena mumi ini nggak boleh sembarang dibuka. Kalau dalam keilmuan takut begitu dibuka rusak, akhirnya bukti sejarah hilang, saudara. Jadi cara membukanya pun mereka harus pakai teknologi. Mereka tunggu, mereka selidiki sedemikian rupa, baru di tahun 1920-an dibuka, saudara. Yang buka adalah Elion Smith atas izin pemerintah Prancis. Begitu dibuka, dari sekian belas jasad yang ada, hanya satu jasad yang kelihatannya jauh lebih utuh dibandingkan jasad yang lain, saudara. Jasad yang lain sudah hampir punah, jasad yang lain sudah hampir rusak, udah, saudara. Tapi ada satu jasad, saudara, yang kelihatan sangat utuh, saudara, dibandingkan jasad-jasad yang lain. Di sini Elion Smith dan kawan-kawan mulai curiga, saudara. Jangan-jangan ini jasad Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa. Tapi itu nggak berani mereka umumkan, saudara. Akhirnya jasad-jasad tersebut dibawa ke Prancis, disimpan di museum di Prancis, disembunyikan sampai tahun 1975. Luar biasa, saudara. Hampir 100 tahun dia sembunyikan. Kenapa disembunyikan? Supaya mereka tetap enak nyerang umat Islam. Mana buktinya? Mana buktinya jasad Fir'aun? Mana buktinya? Itu ayat bohong, itu ayat fiktif, itu ayat khurafat. Dia olok-olok umat Islam, saudara. Tapi alhamdulillah di tahun 1975 seorang ahli forensik Prancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, dia mendapatkan izin dengan tim forensiknya untuk meneliti jasad dari mumi-mumi tadi, saudara. Begitu diteliti, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille, saudara, mendapatkan fakta. Kenapa mumi yang lain kok sudah rusak, hampir hilang, sementara yang satu ini kok lebih awet, lebih utuh, nggak hilang, nggak musnah seperti yang lain. Profesor Dr. Maurice Bucaille di dalam kesimpulannya, tim forensik menyatakan ternyata jasad Fir'aun itu bisa awet karena seluruh rambut, kulit, tulang berisi kadar garam yang sangat tinggi. Subhanallah. Dari mana itu garam masuk, saudara? Dari mana itu garam masuk, saudara? Kalau bukan Allah yang masukkan, banyak orang tenggelam di laut, saudara. Tapi enggak, kadar garamnya enggak masuk ke seluruh daripada bagian tubuhnya. Banyak orang mati di laut tapi akhirnya busuk di lautan, saudara. Tapi ini lain. Kalau dia banyak kadar garamnya, kenapa? Karena ini adalah jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di lautan, saudara. Allah yang asinin Fir'aun, saudara. Subhanallah. Jadi Maurice Bucaille bilang ini bisa dipastikan ini jasad Fir'aun mati karena tenggelam di tengah laut.
seluruh lapisan bagian tubuhnya, dari rambutnya, kukunya, tulangnya, kulitnya, saudara, semua mengandung kadar garam yang tinggi sehingga dia tidak rusak dan tidak mudah untuk dimakan rayap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Saudara, ulama nggak mampu jawab, umat Islam nggak mampu jawab, serangan kaum orientalis Allah yang jawab, saudara. Innalahu lahafizun wa innalahu lahafizun. Jadi begitu mereka serang Al-Quran, Allah yang jawab, saudara. Dan Allah buktikan, saudara, melalui penelitian mereka sendiri, lewat tangan mereka sendiri, saudara. Kenapa? Sebab kalau yang menemukan profesor Islam, kalau yang menemukan dokter Islam, nanti mereka bilang ini hanya mengklaim. Tapi kalau yang menemukan profesor non-Islam, saudara, mereka tidak bisa pungkiri lagi. Nggak sampai di situ, Profesor Maurice Bucaille menyelidiki lebih jauh lagi dengan timnya, saudara. Apa dikatakan? Ternyata jasad ini mati berdasarkan ilmu forensik bukan karena tenggelam, tapi karena apa? Karena depresi. Dia kaget, saudara, depresi, gantungnya terserang, semua sarafnya terserang, dan dia mati, saudara. Jadi bukan hanya karena urusan tenggelam. Nah, ternyata begitu kita baca sejarah Fir'aun, bagaimana nggak depresi? Kerajaan dia punya, pasukan dia punya, harta benda dia punya, saudara. Dia yakin dia bakal menang lawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pengikutnya orang-orang miskin. Dia yakin bukan lagi 100%, 1.000.000% dia yakin dia bakal menang. Dia bakal bisa libas itu Musa dan pengikutnya, saudara. Dengan kekayaannya, dengan pasukannya, dengan kekuatannya. Ternyata yang terjadi, seluruh pasukannya ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Dia lihat dengan mata kepalanya bagaimana pasukannya dihantam oleh ombak, saudara. Bagaimana kapal-kapal, bagaimana kuba-kuba yang digunakan oleh dia hanyut dalam gelombang, saudara. Semua Allah hancurkan depan mata dia. Dia nggak sangka seorang Musa yang dipandang remeh, seorang Musa yang dipandang rendah, seorang Musa yang bukan raja bisa menghancurkan dia sedemikian rupa, saudara. Kaget, depresi, terserang semua sarafnya, mati, lalu tenggelam. Subhanallah, saudara. Dari situlah akhirnya Profesor Maurice Bucaille masuk Islam, saudara. Dari situ, saudara, dia tadinya nggak boleh diumumkan dia punya hasil daripada penelitiannya oleh pemerintah Perancis, tapi dia bilang nggak bisa. Dia masuk Islam, ini kebenaran yang harus diumumkan ke seluruh dunia. Nah, akhirnya begitu diumumkan, satu ayat diserang oleh mereka hampir 100 tahun. Allah jawab. Setelah umat Islam nggak mampu jawab, Allah jawab dengan caranya, saudara. Karena nggak ada jaminan dari Allah kalau mengungkap harus orang Islam, nggak ada jaminan, saudara. Allah bisa mengungkap kebenaran itu dengan cara Allah melalui tangan siapa saja. Yang jelas Allah buktikan di hadapan seluruh umat manusia maha benar apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit. Artinya, saudara, kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mereka tidak lagi membakar fisik Al-Quran. Kalau ada membakar fisik Al-Quran itu cara-cara kuno, itu udah ketinggalan zaman. Sekarang ini mereka menghancurkan Al-Quran, saudara, dengan jalan mencari celah dalam Al-Quran. Bahkan saat ini, saudara, mereka menantang umat Islam untuk menggunakan hermeneutika di dalam menafsirkan Al-Quran. Hati-hati, saudara. Hermeneutika itu adalah metodologi menafsirkan kitab suci, saudara, yang dicurigai kalau dalam kitab suci tersebut, saudara, ada kata-kata yang sudah dirubah, ada kalimat yang dirubah, dan ini digunakan oleh para orientalis untuk menguji Bible dan menguji Taurat. Hasilnya menggunakan hermeneutik. Setelah mereka uji Bible, mereka uji Taurat, ternyata dalam Bible dan Taurat banyak kepalsuan, saudara. Nah, tahu-tahu sekarang hermeneutik mau dibawa ke Al-Quran, mau dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Tunggu dulu, saudara. Anda tahu salah satu prinsip yang dipegang oleh hermeneutik, siapa yang ingin menggunakan hermeneutik terhadap suatu kitab suci, dia harus yakin dulu kalau di depan dia itu buku biasa, bukan kitab suci, saudara. Ini prinsipnya saja sudah bertentangan dengan ilmu tafsir, saudara. Mana mungkin umat Islam menafsirkan Al-Quran dengan tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, ibadah Allah. Begitu, maaf,
Saya amanatkan betul kepada umat Islam, khususnya kepada